Wih, kita masuk ke ruangan, guys. Ohayo. Eh, ayas. Kalau orang Jepang tuh gitu. Ayas. Jadi bukan ohayo gozaimasu, tapi ayas. Ohayo gozaimasu gitu. Ohayas. Jadi orang Jepang juga kadang mereka pakai singkatan-singkatan, guys. Kalau arigatou gozaimasu tuh orang Jepang tuh ayas gitu. Naite iiんだよそんな一言に僕は救われたんだよ本当にありがとう情けないけれどだらしないけれど君を思うことだけで明日が輝くありのままの二人でいいよ水だまり見つけて遊ぼうよベランダで水やる君を仕事に小さな虹Wih guys, ohayo gozaimasu. Wah, akhirnya bisa sepedahan lagi teman-teman di pagi hari ya di negeri Sakura sembari menyambut matahari pagi yang sangat cerah sekali teman-teman. Ini posisi di sekitaran pesawahan tuh, nenek-nenek ge olahraga. Ohayozaimasu. Banyak yang olahraga teman-teman kalau pagi-pagi gini. Ini sekitar jam 6 pagi teman-teman. Ohayozaimasu. Ini padi-padi juga sudah mulai dipanen ya. Yang sebelah sini udah mulai rata, tapi yang sebelah sini masih hijau-hijau ini. Tapi hijau-hijau gini bakalan dipanen teman-teman, karena ini bukan untuk padi yang bakalan jadi beras yang bakal dimakan ya, tapi ini prioritas untuk pakan sapi teman-teman. Jadi kalau untuk pakan sapi gak perlu nunggu jadi padi, yang penting tinggi ya, yang penting jadi rumput yang tinggi gitu, nanti digulung-gulung tuh jadi yang putih-putih itu ya, itu jadi stok pakan sapi gitu. Ini posisi di sekitaran Biniro House ya, di greenhouse. Kalau musim panas ini banyak serangga-serangga teman-teman ya, suaranya udah mulai kedengeran nih. Apalagi nanti di musim gugur itu, waduh, lebih berisik banget ya. Kalau musim panas gini para petani baru pada selesai panen teman-teman. Wih, kita masuk ke ruangan guys. Ohayo. Ayas. Kalau orang Jepang tuh gitu. Ayas. Jadi bukan ohayo gozaimasu, tapi ayas. Ohayo gozaimasu gitu. Ohayas. Jadi orang Jepang juga kadang mereka pakai singkatan-singkatan guys. Kalau arigatou gozaimasu tuh orang Jepang tuh ayas gitu. Kalau otsukare sama desu itu otsukare desu atau es. Jadi jangan aneh ya, nanti kalau misalkan kalian udah sampai Jepang, terus pengucapan orang-orang Jepang itu sangat simpel dan singkat sekali ya. Jadi aku pun dulu pas awal-awal masuk perusahaan
Kan lengkap banget tuh ya kalau ngucapin selamat pagi tuh, ohayo gozaimasu gitu. Terus orang Jepangnya cuman hos hos. Jadi waktu itu apaan nih kata gue, karena baru pertama kali ya, jadi aneh gitu. Tapi ternyata emang kayak gitu. Ya kayak di kita aja ya, kalau bilang terima kasih itu kita nggak terima kasih gitu, kebanyakannya makasih gitu. Makasih, tapi nggak terima kasih gitu, jarang kan, kecuali kalau formal ya, terima kasih ya gitu. Tapi kalau ini kan makasih. Ini masuk pedesaan lagi nih apa. Wih, keren guys, mobilnya biru semua. Dua. Oh iya iya ya, kemarin tuh sempat ada yang nanya di kolom komentar guys. Dia nanyanya deh, Bang Ojek kenapa di Jepang jarang ada motor gitu ya? Banyak sekali tuh, kadang ada pertanyaan yang kayak gitu. Wih, ini ada mobil warna biru lagi guys. Kadang banyak pertanyaan kayak gitu ya, kenapa di sini pakai mobil gitu? Karena harga motor baru dengan mobil bekas itu teman-temannya, harganya itu nggak beda jauh. Mobil-mobil bekas di sini tuh harga 30 juta, 40 juta itu ada teman-teman. Jadi banyak mobil-mobil bekas tuh harganya murah, bahkan lebih mahal motor kayak motor ya, motor yang tergantung ya. Kalau motor di atas 100 cc mungkin lebih mahal, kalau yang 50 cc kan murah ya gitu. Jadi bandingannya tuh mobil bekas sama motor baru itu harganya nggak beda jauh. Jadi orang Jepang tuh lebih memilih yang praktis. Kalau kita pakai motor itu kita nggak bisa rame-rame katanya, ya kan? Kalau pakai motor kan di Jepang nggak boleh boncengan. Boleh boncengan pun ya mungkin dua ya, kalau punya anak kan jadi nggak bisa gitu. Kalau di kita bonceng 3 bonceng 5 ya oke. Ya kan, di Indonesia mah kan itu bapak ibu anak 2 udah pakai motor ke jalan kan di kita mah. Kalau di Jepang mah nggak bisa teman-teman, makanya pada lebih memilih mobil. Karena katanya teh ya, mobil itu seperti rumah yang bisa dibawa kemana-mana kan. Kalau misalkan mau istirahat di mobil bisa tiduran, rebahan. Kemudian juga mau makan di dalam mobil oke. Gitu. Sebenarnya di Jepang itu teman-teman ya, agak sedikit susah mencari tempat-tempat buat makan. Ya paling kalau mau makan gitu kan di taman, tapi kan jauh kan ya. Beda kan kalau di kita kan banyak warung-warung makan gitu. Ya ada sih ya di sini juga restoran gitu. Sama sih sebenarnya. Tapi kalau di Indonesia kan banyak apa ya? Lebih banyak lah gitu. Lebih banyak tempat buat nongkrong, kayak warung-warung yang kita buat berhenti sejenak gitu. Kalau di sini paling orang-orang pada berhenti tuh ya di depan minimarket. Tapi berhenti di depan minimarket pun paling ya mereka ngerokok di tempat rokok. Kemudian ya di dalam mobil kebanyakan. Kalau istirahat siang di pekerjaan pun ya orang-orang tuh jarang sekali mereka istirahat tuh di dalam pabrik ya. Di Sokudo, di kantin itu jarang, hanya beberapa orang aja gitu. Kebanyakannya mah mereka di dalam mobil, di mobil pribadi masing-masing. Nah, ini matahari udah mulai terbitnya, makin cerah ini teman-teman, makin cerah ini. Oh, kemarin juga sempat ada yang nanya ya, Bang Ojek katanya Ojek tinggal di mana? Aku tinggal di Sadowara ya, di Sadowara, namanya Sadowara Cho gitu. Terus dia nanya lagi, kalau Shintomi itu pedesaan enggak ya kak? Gitu. Kalau Shintomi itu tetanggaan sama aku ya, Shintomi itu tetanggaan. Jadi kalau aku mau ke pasar yang gede, ke Trial, itu adanya di Shintomi, di sebelah sana tuh, ke arah sana kalau Shintomi.
Kalau ini kita ke Sadowara ya teman-teman ya. Kita di Sadowara Cho. Kalau Cho itu sebenarnya bukan kota, tapi mungkin kecamatan ya. Kalau di Indonesianya kecamatan. Shintomi pun itu bukan kota ya, bukan Shintomi Shi, tapi dia Shintomi Cho. Jadi kalau Cho itu kecamatan, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalian lihat di kontrak kerja tinggal di mana, Shi-nya apa tuh Shi-nya tuh. Kalau Shi itu kotanya. Kalau aku kan di Miyazaki-nya di Miyazaki Shi, di Miyazaki kota. Ini jam 6 belum pada buka nih teman-teman nih. Toko-toko ini, supermarket kayak gini belum pada buka nih. Nah ini juga ada khusus ya, khusus game DVD gitu. Pokoknya Media Shop tuh, Hyper Media Shop. Pokoknya bukanya tuh sekitar jam 9. Ini pokoknya nyari PS, nyari apa ya, headset gitu atau DVD atau apapun. Di sini banyak teman-teman. Banyak yang ngasuh anjing loh. Mas. Jadi kalau anjing nggak dibawa jalan-jalan itu katanya nanti stres anjingnya teman-teman. Jadi orang Jepang tuh punya jadwal sendiri loh. Jadi apa ya? Jadi daftar kegiatan gitu. Apa namanya, ngajak jalan-jalan anjing itu. Bahkan ya Maruyama Sang itu sama istrinya tuh gantian gitu. Kalau misalkan yang pulang cepetnya siapa hari ini, nah yang pulang cepet kerjanya dia nanti harus ngajak jalan-jalan anjingnya gitu. Karena untuk apa ya, buang air besarnya itu kan anjing kan ya di jalan gitu, nggak di rumah teman-teman. Jadi anjing itu kalau buang air besar tuh ya di jalan kayak gini. Jadi biasanya pada bawa sekop kecil, nanti dibuangnya tuh ke selokan kecil ini nih. Tuh ke bawah ini si itunya tuh, si kotorannya ya. Di depan sini juga ada Lawson teman-teman. Kita cari sarapan dulu dah sini. Di Lawson mampir dulu guys. Pagi-pagi udah ganteng gini guys, mantap nih. Pede sekali ya anda ya. Minuman kesukaanku guys. Jadi ini bukan teh, bukan kopi teman-teman. Jadi ini tuh kayak jamu. Namanya Caffeine Zero. Gak tahu ya namanya apa ya. Karadani Ikoto gitu kan. Jadi baik untuk tubuh, baik untuk badan kita. Pokoknya ini ramuan campuran banyak loh. Biji-bijian teman-teman, semua biji-bijian. Yang paling mantep ini. Entah kenapa ya, kalau minum ini kita misalkan lagi pusing banget, terus di kerjaan tuh kayak lemes gitu, terus minum ini nih, waduh, kayak bangkit lagi gitu. Tapi nggak ada rasanya teman-teman, nggak ada rasa manis, nggak ada rasa apa ya, rasanya ya biji-bijian aja, campur biji-bijian kayak jamu itu, tapi nggak pahit. Bismillah, itadakimasu. Nomimashita. Ini kita punya pang teman-teman. Roti. Kalau ini bawa dari rumah, nggak beli tadi ya, beda.
Jadi malam itu aku beli roti tapi gak dimakan. Biasa roti kesukaan non. Yang isi 3 ya, yang ada gulanya, kayak donat rasanya. Kalau hari kerja nggak bisa nih pagi-pagi ini. Kalau hari kerja tuh pasti pagi-pagi tuh udah wah kayak kebetulan banget ya. Ini pas lagi libur gitu. Terus cuacanya cerah terus teman-teman. Jadi 1 minggu ini nggak pernah sama sekali hujan nih, bagus banget. Dan juga nggak besar anginnya nggak gede. Jadi katanya sih di Kyushu ya, ini kan Kyushu ya, pulaunya Pulau Kyushu namanya. Di Pulau Kyushu ini bakalan jarang taifu di tahun ini. Jadi angin taifunya itu nggak lewat kita, tapi yang banyak kena itu daerah Tokyo, ya pokoknya daerah atas lah, daerah Tokyo sana lah. Kalau daerah sini tuh tahun ini katanya nggak bakalan banyak taifu, mungkin ada tapi nggak begitu besar kayak tahun kemarin. Tahun kemarin tuh taifunya gede banget, benar-benar gede lah. Taifu tuh hampir setiap minggu tuh ada gitu. Bahkan anginnya juga gede banget, kenceng. Jadi kalau kita naik sepeda itu udah kayak ngelawan apa gitu. Jadi berat banget perasaan. Bahkan kita pernah waktu itu teman-teman ya, hujan, posisi hujan gede. Sebenarnya tadinya nggak hujan, terus belanja pakai sepeda kan jauh. Untung bawa jas hujan tuh. Tiba-tiba angin gede tuh. Wah, lewat jembatan, sungai besar, ada jembatan. Di situ aku sama Hafiz tuh berdua ya. Udah nggak bisa maju. Bener-bener itu pertama kali ngalamin bahwasanya buset ini angin gede banget gitu. Kalau di Indonesia aku belum pernah maksudnya tuh kena angin gede, dan juga belum pernah ya naik sepeda gitu sambil kena angin, karena kan kalau di Indonesia kan kita pakai motor ya kan, jarang pakai sepeda, baru aja di sini kerasa banget tuh. Abis itu hujan gede, untung ada jas hujan tuh, langsung pakai jas hujan ya. Itu mungkin 1 atau 2 bulan awal deh, pas awal-awal kerja tahun 2022 lah, sekitar bulan 8 juga kayak gini nih. Iya 2 bulan lah, karena aku tuh mulai kerja tuh Juni 2022, terus itu musim panas kan. Nah sekarang kan bulan 8, iya ya 2 bulan lah, Juni, Juli, Agustus ya waktu itu. Kalau tahun pertama tuh banyak banget kenangan soalnya, karena kan banyak nggak taunya ya. Kalau di tahun pertama tuh kita banyak nggak tahu gitu, banyak hal-hal konyol lah, hal aneh. Kayak pertama kali masuk ke restoran Jepang, terus nggak bisa cara pesannya, bahkan cara buka pintunya aja ya bingung gitu kan, jadi didorong apa ditarik. Itu aku sering ya kalau ke restoran bareng temen itu, aku pasti nyuruh orang itu buka dong, gimana bukanya gitu, takutnya salah gitu, karena waktu itu pernah didorong nggak kebuka. Terus pernah masuk ke kayak izakaya ya. Izakaya itu kayak tempat buat minum-minum, tapi di situ juga ada tempat kayak kita bisa nongkrong gitu, bukan tempat minum doang sih, ada tempat semilan gitu, makan karaokean gitu. Waktu itu aku pernah buat videonya kalau nggak salah, vlognya ya 2 kali, namanya Kokomo. Pertama kali masuk situ, terus nggak tahu kan ya tempat-tempat kayak gitu ya, buka pintu karena kayak ruangan keluarga itunya tuh, si apa, kafenya tuh kayak kafe lah, bentuknya kayak kafe. Izakaya itu kayak kafe, tempat ngopi gitu, jadi kayak tempat keluarga gitu, kayak ruangan keluarga. Pas masuk jadi kayak keluarga mereka sendiri gitu di situ. Jadi aku kayak siapa gitu, kayak mereka pada liatin kan di kita ya, terus pembangwa gitu, pada liatin siapa gitu, kayak orang asing lah. Baru pulang kerja waktu itu. Jadi pulang kerja ya belum mandi belum apa, mau mampir gitu ceritanya, udah kayak musafir lah istilahnya. Banyak cerita soalnya kalau di awal-awal. Nanti teman-teman juga ya pas pertama kali datang ke Jepang pasti banyak cerita gitu, cerita konyol yang namanya baru ya. Waduh, ke Jepang pasti kan kita banyak nggak taunya gitu, banyak nggak ngerti, ini salah itu salah gitu, ini salah. Tapi dari kesalahan tersebut ya, dari hal-hal konyol tersebut tuh jadi banyak pelajaran gitu, jadi banyak pengalaman, cerita yang bisa kita ceritakan juga ke teman-teman yang lain, hal-hal lucu lah gitu. Malah pas udah 2 tahun kesini ya, makin kesini gitu ya, makin kalau dibilang bosan sih enggak ya, maksudnya tuh kayak udah menjadi hal biasa gitu. Jadi udah nggak menjadi hal yang aneh lagi. Naik kereta udah biasa, naik bis udah bisa, pergi kemana-mana juga udah nggak takut. Mungkin aku juga di awal-awal mah takut ya, pergi jauh-jauh pakai kereta kemana gitu, takutnya nggak bisa pulang gitu, nggak ngerti jalan. Kalau sekarang kan udah tahu nih celah-celahnya. Oh, kalau nggak ngerti jalan caranya pakai gini, Google Map. Terus kalau misalkan mau arah pulang kita naiknya sebelah sini, kayak gitulah, banyak cara-cara gitu. Terus cara pakai Google Map juga udah ada tuh. Kalau misalkan kita mau pergi kemana tuh ada rutenya naik bis ini, nanti turun di segini, jalan kaki sekian, ntar naik kereta kemana gitu aja, enak aja. Jadi dulu mah pas buka Google Map tuh aku nggak tahu ya, intinya mau menuju ke situ nggak tahu tuh rutenya gimana, caranya naiknya. Yang paling penting kita punya internet sih, internet tuh paling penting. Jadi jangan rugi untuk beli internet deh.
kalau misalkan kita mau keluar-keluar jalan-jalan tuh enak ada internetnya. Ya memang ya internet di Jepang mahal ya, lumayan ya. Aku beli yang 4.000 tuh sekitar 400.000, 3 bulan 35 giga. Jadi itu dipakainya buat kayak di luar-luar aja itu, kalau di luar ruangan, terus kalau main kemana-mana. Kalau di rumah mah pakai wifi. Nah kalau wifi itu murah kalau aku, karena kita itu ber-12 orang itu kita bayar semuanya tuh 5.000 untuk 1 bulan. 5.000 tuh full pokoknya, nggak ada batasan lah. Nah dibagi aja tuh 5.000 tuh dibagi 12 berapa tuh, sekitar 600 yen ya, mungkin 600 yen sekitar 60.000 tuh 1 bulan. Jadi lebih murah gitu, lebih murah wifi ya. Tapi teman-teman banyak juga ya perusahaan-perusahaan yang mereka nggak menyediakan wifi, nggak nyediain internet buat teman-teman juga. Jadi mereka pada harus beli internet sendiri. Nah kalau misalkan kita nggak punya wifi, kita ngandelin internet sendiri ya, untuk di rumah juga untuk di luar rumah itu biayanya gede juga sih. Kalau di Jepang biaya internet tuh mahal. Makanya beruntung kalau misalkan kita banyak temen sebenarnya. Jadi kalau banyak temen itu kita bisa patungan tuh, patungannya oke. Jadi apartemen pun kalau misalkan kita satu apartemen kita tinggalnya berempat ya misalkan, itu lebih murah. Kita tinggal berdua misalkan ya agak sedikit mahal ya, tapi masih oke. Kalau satu apartemen kita tinggal sendirian, bayar semua sendirian kan, air sendiri, gas bayar sendiri, apartemennya sendiri gitu, jadi nggak dipotong kan. Ya lumayan mahal gitu. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Obrolan kita hari ini, vlog kita hari ini seperti ini. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan enjoy. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. Hari ini aku juga mau pergi nih, capcus lagi teman-teman, buat bikin vlog ya. Jadi ini posisi pagi, kita sarapan dulu nyantai, oke? Kita lanjut di next vlog. Bye bye. Assalamualaikum.